direkam, Bu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif hari ketiga, Jumat 20 Desember 2024. Atas nama Ibu Dince Hursan, mahasiswa PPG, PAI batch kedua tahun 2024, Rombel PAI kategori 1, 2.5. Kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Untuk pelaksanaan ujian pada hari ini diawali dengan cuplikan praktik pembelajaran, kemudian kemampuan baca tulis Al-Quran, dan diakhiri dengan uji pengetahuan. Dengan durasi waktu yang sudah ditentukan, kami meminta Ibu untuk mempraktikkan cuplikan pembelajaran sebagaimana Ibu mengajar dalam kelas, terutama untuk implementasi dari modul ajar PJBL dengan waktu yang ditentukan 20 sampai dengan 25 menit. Bagaimana Ibu bisa menggambarkan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang menggambarkan implementasi dari modul PJBL. Waktu dan kesempatannya langsung saja kami persilakan, dan terlebih dahulu disetting dulu pengaturannya, Bu, dialihkan ke speaker. Speaker ini yang ada dilihat atau view, silakan pilih, kemudian dari galeri pindah ke speaker. Sudah, Bu? Supaya bagus perekamannya. Sudah dirubah? Sudah? Sudah ya? Ya, silakan, Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Oh, alhamdulillah, kabar baik semua ya. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan doa belajar. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan dengan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Apa kabar semua anak-anak? Ya, kabar baik ya semuanya ya. Apakah hadir semua hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Sebelum Ibu memulai pelajaran, ya, Ibu ingin bertanya dulu sama anak-anak ya. Siapa yang masih ingat pelajaran di waktu masih kelas 2 ya? Waktu masih kelas 2 ya? Masih ada yang ingat? Yaitu Ibu suruh hafal apa dulu? Surat? Oh, surat An-Nas ya. Surat An-Nas ya. Ya, di kelas 2 itu kalian sudah menghafal surat An-Nas. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 3. Nah, Ibu akan berikan materi tentang surat Al-Alaq ya, surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq atau materinya pada hari ini yaitu membaca surat Al-Alaq ya. Sebelum lanjut ke materi ya, Ibu menjelaskan sedikit dulu apa itu surat Al-Alaq ya. Ya. Surat Al-Alaq yaitu artinya yaitu segumpal darah ya. Perlu anak-anak ketahui ya. Arti dari Al-Alaq yaitu segumpal darah. Kemudian surat Al-Alaq ini ya berjumlah ada 19 ayat ya. Nah, untuk hari ini kalian belajar dulu 5 ayat ya. Nah, ya.
Kemudian surat Al-Alaq itu diturunkan di kota Mekah ya, karena surat Alaq termasuk golongan surat Makkiyah ya. Kemudian surat Al-Alaq diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui malaikat Jibril ya, yaitu Nabi Muhammad menerima wahyu ini, surat Al-Alaq ini yaitu di Gua Hira ya. Sekarang Ibu lanjutkan ya materi pada hari ini, yaitu Ibu akan memperlihatkan ya atau gambar ya. Nah, kalian amati ya. Nah, perhatikan anak-anak. Ini gambar ya, ini gambar. Kalian perhatikan, kemudian amati ya. Sekarang amati ini gambar yang Ibu sajikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada gambar pertama, kemudian ada gambar kedua ya. Perhatikan ya. Ya, gambar apa ini anak-anak? Gambar pertama yaitu anak-anak sedang belajar membaca Al-Quran ya. Anak-anak sedang membaca Al-Quran. Kemudian gambar kedua, perhatikan baik-baik anak-anak ya. Ya. Nah, ini juga gambar anak-anak ya, anak-anak perempuan sedang belajar mengaji ya, sedang belajar mengaji. Ya, perhatikan anak-anak. Ya, berarti kedua gambar ini yaitu menceritakan tentang anak-anak sedang belajar membaca Al-Qur'an ya. Ya. Kemudian apa kalian memiliki pengalaman mengaji sebagaimana gambar tersebut? Ya, bagus. Kalian sudah memiliki pengalaman ya seperti pada gambar tersebut ya, supaya kalian jadi pintar membaca Al-Quran. Kemudian, bagaimana kalian mengaji? Baik atau tidak? Yang lain sudah baik, ya. Yang lain sudah baik membaca Al-Quran. Yang lain belum ya? Ya, untuk itu Ibu sarankan agar yang belum bisa membaca Al-Quran yaitu segera belajar ya membaca Al-Quran mulai dari Iqrosa 1 ya. Ya. Kemudian sekarang Ibu sajikan lagi gambar berikut ya, yaitu tentang potongan-potongan surat ya, tentang potongan-potongan surat ya. Ini ada surat apa? Ada bacaan Malikin Nas, kemudian ila Allahu Samad, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Iqra bismi rabbikal Iqra wa rabbukal akram, kemudian min syarri ma halaq ya. Ya, sekarang perhatikan ya, mana yang nomor berapa yang termasuk surat Al-Alaq atau potongan surat Alaq. Perhatikan baik-baik ya. Yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 itu dia potongan surat Al-Alaq, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Kemudian ini yang berada di nomor 1 yaitu Malikin Nas, itu adalah potongan surat An-Nas. Kemudian Allahu Samad ya, itu potongan surat apa ya? Adi Nasya. Kemudian ini Ar-Rahmanir Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim yaitu potongan surat Al-Fatihah. Kemudian min syarri ma halaq yaitu potongan surat Al-Falaq ya. Ya, potongan surat Al-Falaq ya. Berarti anak-anak sudah mengetahui apa-apa yang Ibu sajikan? Ya, bagus ya. Perhatikan sekarang Ibu menyuruh kalian untuk membaca surat Al-Alaq ya. Yaitu buka pada buku kalian yaitu halaman 4 ya. Kita sama-sama baca ya.
Ibu guru dulu yang duluan membaca ya. Kalian dengarkan dulu ya. Ibu dulu, jangan ibu guru dulu ya. Jangan dulu ikuti. Dengarkan dulu ibu guru membacanya ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Ulang lagi ya. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itulah bacaan surat Al-Alaq ya. Sekarang Ibu persilakan anak-anak membacanya ya, yaitu mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima ya. Jangan lupa membaca ta'awuz ya. Perhatikan. Kemudian cara membaca surat Al-Alaq ini supaya kalian bisa membacanya atau bisa menghafalnya, yaitu diulangi 3 kali ya. Misalnya ayat pertama diulangi 3 kali, begitu juga ayat kedua, ketiga dengan sampai kelima ya. Itu diulangi 3 kali ya. Oke, sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita baca ayat pertama ya, yaitu 3 kali ya. 3 kali membacanya ya. Ayat pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kita pindah di ayat kedua ya. Kita ulang 3 kali ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ulang lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Pindah di ayat ketiga ya, sama ya. Kita ulangi 3 kali ya. Oke. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ya, kita pindah di ayat keempat. Diulangi lagi 3 kali ya. Sama-sama ya. Allazi 'allama bil qalam. Ulang lagi. Allazi 'allama bil qalam. Allazi 'allama bil qalam. Kita pindah di ayat kelima ya. Kita ulang 3 kali lagi ya. Oke, sama-sama. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulang lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulang lagi ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Sekarang adik-adik sudah membaca surat Al-Alaq ya. Sekarang Ibu bagi per kelompok ya. Ibu bagi 3 kelompok ya. Sama-sama ya. Oke, sekarang kelompok 1 yang di bagian di sebelah kiri, kemudian kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah kanan ya. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Ibu ulangi membacanya, kemudian kalian ikuti ya. Ulang lagi ya supaya kalian bisa
Lancar membaca ya? Oke, ini cara membaca ini surat Al-Alaq, yaitu diulang beberapa kali supaya kalian bisa lancar membaca ya. Sekarang Ibu sudah bagi kelompok tak? Oke, Ibu ulangi dulu ya. Dengarkan dulu Ibu guru membacanya ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Khalaqal insana min alaq. Ayat ketiga ya. Iqra wa rabbukal akram. Ulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Pindah di ayat keempat ya. Allazi allama bil qalam. 3 kali ya. Allazi allama bil qalam. Allazi allama bil qalam. Pindah ayat ke-5 ya. Itu diulangi lagi 3 kali ya. Oke. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulang lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Ulang lagi 1 kali lagi ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sekarang Ibu persilakan tiap kelompok untuk membacanya ya. Ya. Adik-adik sudah bisa baca? Ya. Sekarang Ibu suruh kelompoknya masing-masing ya. Persilakan kelompoknya masing-masing, yaitu mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Cara membacanya seperti Ibu guru tadi ya, diulang 3 kali ya. Oke. Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Oke, sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulang lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. 3 kali ya. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat ke-3 ya. Dibaca lagi 3 kali ya. Oke. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Ayat ke-4. Sama ya, diulangi 3 kali ya. Allazi allama bil qalam. Ulang lagi. Allazi allama bil qalam. Allazi allama bil qalam. Kita pindah di ayat kelima. Oke. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Nah, sekarang kita pindah di kelompok 2 ya.
Sama ya cara membacanya ya. Kita pindah di kelompok 2. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ulang lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pindah di ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Ulang lagi. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Pindah di ayat keempat. 3 kali dibacanya ya. Alladzi 'allama bil qalam. Ulang lagi. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Pindah di ayat kelima. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2 ya. Oke, sekarang Ibu persilakan kelompok 3 ya untuk membaca surat Al-Alaq ya. Nah, caranya seperti kelompok 1 dengan 2. Oke, sama-sama ya. Oke. Kelompok 3 Ibu persilakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. 3 kali ya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Pindah di ayat ketiga. 3 kali membacanya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Kemudian ayat keempat ya. Alladzi 'allama bil qalam. 3 kali. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat kelima ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Sekarang ini ketiga kelompok sudah bisa membacanya ya, sudah bisa ya. Sekarang Ibu tunjuk satu-satu orang ya. Ibu tunjuk satu-satu orang
untuk maju ke depan ya. Boleh? Ya. Boleh anak-anak, Ibu tunjuk satu-satu orang ya untuk maju ke depan ya untuk membaca surat Al-Alaq ya. 1 sampai 5 ya. Oke, Ibu persilakan adik Hardiana ya. Sekarang Ibu dengar ya. Oke, sama-sama ya. Ini cuma satu-satu kali baca saja ya. Oke, Ibu persilakan dulu Ibu Anakda Hardiana ya. Oke, sama-sama ya Ibu dengar ya. 1, 2, 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan buat Anakda Hardiana ya. Cuma perwakilan cuma 3 orang saja ya. Ya. Perwakilan Ibu tunjuk itu cuma 3 orang saja ya. Sekarang Anakda Masnawi ya. Anakda Masnawi ya. Ibu tunjuk, Ibu suruh ke depan ya, maju ke depan ya untuk membacakan surat Al-Alaq ya, yaitu surat Al-Alaq ada 5 ayat ya. Sama-sama ya, hitung sama-sama ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan dulu buat adik Masnawi ya. Sekarang Ibu tunjuk yaitu Anakda Ermawati ya. Oke, Ibu persilakan adik Ermawati untuk maju ke depan kelas ya. Oke, sama-sama ya. Oke. Bismillah. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sekarang Ibu kita masuk pada uji kedua. Kemampuan baca tulis Al-Quran. Ibu sudah pegang Al-Qurannya? Ada, Bu. Ya. Silakan buka surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar. Juz ke-27 ya. Ibu baca ayat 1 sampai dengan 5. Silakan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan Ibu menulis ayat 1 sampai 3 ya. Ya, silakan Bu. Al-Qamar. Ya, tunggu ya. Ada Al-Qamar. 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 Iya. Al-Qamar. Al-Qamar, Bu ya. Al-Qamar. Ada? Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sama'atu wan sya'aqqal qamar. Wa iyarau ayatan yugridu wa yaqulu sihrun
ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدرون حكمة بالغة فما تغني النذور صدق الله العظيم.
ditunjukkan? Ya, cukup di agak tengah sedikit, Bu. Tengah sedikit, tengah. Oke, sudah cukup, Bu, cukup. Sekarang kita akan masuk ke uji pengetahuan. Silakan diaktifkan kembali background-nya. Diaktifkan kembali background-nya. Background yang tadi, Bu. Hari ketiga. Ya. Terima kasih Ibu sudah melewati uji baca tulis Al-Quran. Saya lanjut ke uji pengetahuan. Saya ingin Ibu memberikan penggambaran terkait dengan penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Apa saja sistematika, sistematikanya mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Disilakan, Bu. Ya. Yaitu yang pertama ya Bu, yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang masalah, kemudian yang ketiga tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian bab 2 kajian teori, kemudian landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kemudian hipotesis tindakan, kemudian bab 3 metode penelitian, yaitu bagian A jenis penelitian, B variabel penelitian, kemudian Ibu jangan membaca ya, jangan membaca. Kelihatan di sini Ibu hanya membaca. Kemudian populasi dan sampel, kemudian bagian Saya bilang Ibu jangan membaca ya. Ini pandangan Ibu ke depan, bukan ke bawah. Ibu nampak sekali sementara membaca itu. Ibu hanya membaca, tidak menjawab ini, hanya membaca. kemudian kemudian teknik jenis sumber dan teknik pengumpulan data, kemudian bagian E teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Ibu dalam menyusun modul project mulai dari penyusunan profil, terutama yang perlu untuk Ibu jelaskan itu alur dari penyusunan untuk modul project P5. Silakan. Yaitu pertama yaitu penyusunan P5 ya, yaitu pertama yaitu menentukan tema ya, kemudian topik, kemudian jumlah jam pembelajaran, kemudian pelaksanaan ya, kemudian tahapannya Bu, tahapannya yaitu tahapan dalam proyek yaitu mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, kemudian aksi, kemudian refleksi dan tindak lanjut. Itu Bu. Coba Ibu deskripsikan komponen yang ada pada modul ajar apa saja, urutan-urutan pada modul ajar, Ya. Komponennya Bu, komponen. yaitu yang pertama Bu, yaitu identitas modul, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajaran Pancasila dengan rahmatan lil alamin, kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajaran, kemudian kompetensi inti yaitu tujuan dan capaian, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran. Ibu sepertinya hanya membaca ini, tidak menjawab. Kelihatan sekali di sini tatapan Ibu itu hanya ke bawah, Ibu membaca.
Lanjut, eh, saya ingin menanyakan terkait dengan teori belajar. Coba. Itu teori belajar yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori yaitu eh, menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman, kemudian guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian teori behaviorisme yaitu menekankan pembentukan perilaku yaitu melalui stimulus dan respon cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan pengulangan dan penguatan. Kemudian teori neo-humanisme teori humanisme yaitu menekankan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh dengan fokus pada aspek emosional dan sosial. Kemudian teori kognitivisme yaitu menekankan pemepresan informasi dalam otak dan bagaimana siswa mengorganisir pengetahuan. Kemudian teori sosial kultural yaitu menekankan interaksi sosial dalam proses pembelajaran termasuk konsep Polvin dan proximal development. Dari teori yang Ibu sampaikan tadi, teori apa yang Ibu terapkan dalam penyusunan modul ajar? Yaitu teori konstruktivisme. Alasannya Ibu kenapa memilih teori itu? Ya, Alasannya kenapa memilih teori itu? Anak-anak bisa membangun pengetahuannya sendiri, yaitu melalui pengalamannya sendiri. Cukup untuk Ibu Dince, saya nyatakan selesai untuk pelaksanaan ujiannya. Dan marilah untuk pelaksanaan ujian dari ujian komprehensif dari Ibu Dince Hursan ditutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu sudah bisa matikan rekamannya.